Kalian dan aku bakal mulai cerita ini di tengah badai dahsyat. Lautan mengamuk hebat dan petir menyambar langit gelap. Di kekacauan ini, pendekar kita bangkit diselimuti energi hitam dan siap bertarung. Dengan lompatan super kuat dia menerjang maju membawa senjatanya, demi menebas musuh raksasa itu. Tepat saat itu, si makhluk mistis terkena hantaman langsung yang dipenuhi daya sengatan listrik. Luar biasa. Tombaknya sukses menembus monster itu hingga memicu ledakan besar energi merah menyala. Walau sekujur badannya hancur kesakitan, pemuda ini malah tersenyum aneh dan mulai tertawa sendiri kegirangan. Akhirnya berhasil menantapi heran, apa dirinya masih bisa disebut manusia. Si makhluk meratap sedih, karena sebenarnya dia cuma butuh 1 tahun lagi untuk berevolusi jadi naga sejati, ditambah lagi sang dewa. Tidak percaya kalau ada manusia yang memakai jimat khusus cuma buat mengalahkannya. Monster itu berteriak kesakitan dan heran kenapa dendam si pemuda sedalam itu. Tanpa peduli, sang pendekar cuma menatap musuh yang sekarat itu sambil mengejeknya bodoh karena tidak paham. Monster itu lalu bertanya apa untungnya semua ini bagi si pemuda. Sang petarung menjawab dia tidak butuh apapun karena dia hanya ingin membalas budi pada penolongnya. Dengan tubuh yang kehabisan tenaga, dia menatap langit sambil bertanya-tanya, apakah semua ini sudah cukup? Dewa mistis itu mulai mempertanyakan nama yang disebut sang pemuda. Sebelum dia hancur berkeping-keping. Tapi di sisa kesadarannya, dia masih penasaran siapa sebenarnya sosok misterius yang dimaksud. Pemuda itu, sesaat kemudian, ledakan mahadahsyat terjadi melahap sekelilingnya dalam kobaran. Api membara, jiwa sang monster bertanya-tanya apakah takdirnya memang harus lenyap begini saja. Namun sebuah suara aneh langsung memecah keheningan. Dia tersadar bahwa eksistensinya belum berakhir karena jiwanya masih terus bertahan. Dia merasakan detak jantung dan sadar wujud lamanya lenyap. Tapi kekuatan dahsyat mengalir di tubuh barunya. Dia pun menantang, apa mereka pikir dia akan menyerah begitu saja hanya karena fisiknya disegel. Berbekal tekad kuat, energi baru yang membaram mulai meluap hebat dari tubuhnya. Sang naga mengerahkan seluruh tenaganya untuk menjebol segel sihir yang mengurungnya. Namun mendadak dia terbangun di lokasi antah berantah dengan napas terengah-engah. Saat terkapar di tanah, dia sadar tubuhnya sangat lemas untuk digerakkan. Ketika mengedarkan pandangan, naga ini malah melihat tumpukan gunung emas dan harta karun berlimpah. Tempat itu dipenuhi benda mistis langka yang nilainya pasti luar biasa mahal. Dia pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemilik semua kekayaan ini dan mengapa dia menimbun harta sebanyak ini. Di tengah tumpukan emas, dia menemukan batu aneh berukiran tulisan kuno. Ternyata, tulisan di batu nisan itu adalah pesan haru untuk bayi yang belum sempat lahir. Ayo ikuti terus ceritanya, karena disinilah momen yang bakal bikin kita kaget. Dia menduga tempat ini untuk membesarkan arwah bayi malang dan berniat mendoakannya. Tapi saat dia menyatukan tangannya, menangkupkan tangannya, dia merasakan tekstur yang sangat aneh dan kenyal di wajahnya. Si naga kecil langsung kaget setengah mati dan heran dengan apa yang salah pada kepalanya. Begitu melihat cakarnya, dia shock melihat betapa pendek dan mungilnya kaki itu. Belum lagi saat dia menyadari perutnya yang bulat gembul menggemaskan. Dia pun dongkol setengah mati, kesal dengan wujud barunya. Monster imut ini cemberut, lebar karena tidak puas. Dia terus menggerutu mengapa fisik naganya yang gagah bisa jadi sekonyol ini. Saat melihat bayangannya di sekeping koin, dia langsung terkejut melihat ukuran tubuhnya yang super mini. Sambil panik, monster imut ini berteriak histeris menolak kenyataan bahwa makhluk kerdil ini adalah dirinya. Setelah tenang, barulah dia sadar kalau inilah fenomena yang disebut manusia sebagai reinkarnasi, walau belum sepenuhnya paham. Dengan situasi gilanya, dia harus segera memutar otak. Untuk saat ini, dia memilih menjelajahi gua emas ini demi mencari barang yang berguna. Sambil berjalan di antara gunungan harta, dia melihat deretan pedang serta jimat sihir lalu menganggap pemiliknya punya selera aneh. Saat melihat sebuah perisai kuno, dia mengejek kutukan klis yang bisa mengubah siapa saja menjadi batu. Berikutnya, dia menemukan pusaka kelaparan abadi dan mencapnya sebagai kutukan pasaran lainnya. Si naga kecil juga menemukan ramuan pembungkam suara yang bisa menumbuhkan kaki manusia.
Tapi dia tidak menganggap itu sebagai kutukan. Dia heran kenapa hanya barang terkutuk di istana megah benderang ini. Tiba-tiba saja, sebutir permata ungu berkilau menarik perhatiannya di sela-sela timbunan koin emas. Si naga reinkarnasi mendongak penasaran apakah batu mulia tersebut menggelinding jatuh dari puncak gunungan harta. Di detik inilah, dia menyadari betapa masifnya kekayaan berkilauan di depannya. Naga kecil kita melongo melihat dirinya berdiri tepat di depan gunungan harta karun sejati. Dengan mata yang berbinar penuh gairah, monster imut ini bersorak gembira karena merasa mendapat durian runtuh. Lalu dia melihat bahwa itu bukan permata biasa, melainkan artefak kuno berkekuatan magis kuat. Sambil memegang, mungkin kalian juga mikir hal yang sama. Karena batu ini memancarkan kekuatan gelap mirip wujud lamanya. Si kerdil langsung berniat mencuri harta itu sekarang juga. Tapi saat dia mencoba mencabut batu mulia itu dari wadahnya, ternyata ikatannya sangat seret. Dengan sedikit usaha ekstra, dia yakin batu itu bakal lepas kalau ditarik lebih kencang lagi. Maka dia mencengkeram batu magis itu sekuat tenaga agar bisa segera dimilikinya. Si mungil ini sampai menjatuhkan diri ke tanah sambil menarik sekuat tenaga. Tapi permata keras kepala itu tidak bergeser sama sekali. Pantang menyerang, sang naga kecil kembali menarik permata itu sekali lagi dan merasa batu itu hampir lepas. Tiba-tiba, benda itu tercabut paksa hingga membuat si kerdil kaget setengah mati. Dia pun mulai terjungkal ke belakang, namun tetap mendekap erat artefaknya. Tanpa berniat melepaskannya, akibatnya, monster bantat itu menggelinding bebas menuruni gunung koin emas tanpa bisa berhenti. Sambil mengaduh kesakitan setelah mendarat, dia mengeluh kalau dulu serangan begini tidak ada apa-apanya. Namun, si naga reinkarnasi lega karena setidaknya permata berharga itu masih utuh tak tergores. Sesaat kemudian, hawa aneh yang sangat pekat mendadak mulai memancar dari balik tumpukan koin emas. Si kecil langsung berdiri waspada karena merasakan tekanan mengerikan dari arah sana. Dia menyadari adanya distorsi ruang yang menandakan sosok kuat sedang mendekat dari dimensi lain. Naga kecil ragu apakah wujud lamanya sekalipun sanggup menandingi lawan baru ini. Tapi, dia menolak ciut dan ingat identitas aslinya sebagai naga hitam, sang binatang dewa agung. Detik berikutnya, portal biru raksasa terbuka lebar tepat di tengah ruangan harta karun. Dari dalam sana, cakar emas raksasa menyambul keluar dengan sangat berwibawa. Tepat setelah itu, sebuah mata reptil biru menatap si naga kecil dengan sangat tajam. Naga emas agung muncul dan memandang remeh si naga mungil dari atas. Si kecil pun langsung sadar kalau naga raksasa itu sedang mencoba mengintimidasinya menggunakan pancaran aura kuat. Biarpun merinding ketakutan, dia tetap menyeringai memamerkan taring kecilnya dan menolak kabur. Dia mencoba membalas dengan raungan naga dahsyat. Tapi yang keluar malah suara meong imut yang memalukan. Sang naga emas terdiam memandangi tingkahnya saat riak listrik muncul di udara. Mendadak, si kecil terpental ke belakang akibat bersin keras dan heran dari mana asal suara itu. Dia mendarat tepat di ekor naga emas yang menganggapnya sebagai bayi naga yang baru menetas. Naga raksasa itu kemudian mendekat dan menebak kalau dia pasti ketakutan. Membuat si kecil makin gemetar sambil menahan tangis ketakutan. Naga kecil gemetaran bingung harus berbuat apa. Namun naga emas menenangkan agar dia tidak usah takut. Lalu mendadak tubuh raksasanya mulai berubah wujud. Naga emas itu pun bertransformasi menjadi sesosok wanita berambut pirang cantik, lalu menggendongnya sambil bertanya, apakah dia merasa lebih nyaman. Begini wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Christina. Membuat si naga kaget mendengar nama tersebut, ditambah lagi, Christina menyadari si kecil belum makan apa-apa dan bertanya, apakah keadaannya baik-baik saja. Dia mengerti pertanyaannya, lalu teringat kalau dulu dia sanggup menahan lapar selama 1 bulan penuh. Tapi, tepat di saat itu, perut si kecil berbunyi nyaring, hingga membuat wanita itu terkejut mendengarnya. Dia merasa sangat malu, dan bingung suara konyol apa yang baru saja keluar dari perut buncitnya. Sialnya lagi, bunyi perutnya tidak kunjung berhenti, dan wajahnya memerah pada menahan rasa malu. Akibat situasi konyol ini, Christina menyadari insting alami bayi naga jauh lebih kuat, dan berusaha tetap tenang, sambil memperhatikan tingkah naga kecil itu. Dia mengambil sebuah botol susu yang tersimpan rapi.
Dengan senyuman hangat, wanita itu membuka botol yang tampaknya berisi susu segar untuk bayinya, cairan. Benda itu mirip sekali dengan botol susu bayi yang penuh cairan putih. Kita bakal tunggu kelanjutannya nanti. Karena si naga kecil mulai penasaran mencium aroma yang sangat familiar dari botol itu. Kalian harus lihat ini, mata si naga kecil langsung berbinar pas mencium bau susu lezat ini. Air liurnya auto menetes. Christina menyodorkan botol susunya, tapi naga kecil ini malah ragu-ragu. Dia mundur sedikit, karena masih sangat curiga dan bingung harus berbuat apa. Christina pun berkata, bahwa jika dia tidak mau, ya sudah. Lalu mulai menyimpan kembali botolnya. Si kecil langsung panik setengah mati dan takut makanannya benar-benar akan diambil. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung melompat dan merebut botol itu sekuat tenaga untuk minum. Wanita itu tersenyum geli melihatnya kelaparan. Si reinkarnasi terkejut sendiri dan heran. Bagaimana bisa susu biasa rasanya seenak ini? Dengan mata berbinar bahagia, dia terus menyusu dengan lahapnya. Christina bertanya, apakah itu enak? Dan makhluk kecil itu mengeluarkan suara imut yang malu-malu. Si wanita pirang lalu berbalik dan berjalan pergi menjauhi naga kecil yang bingung. Dia mengulurkan tangannya, mengajak si kecil ikut. Jika dia merasa nyaman dengan ajakan itu, wanita itu berkata ada banyak hal yang jauh lebih lezat dan menyenangkan di dunia luar. Naga kecil memang tidak paham semua, tapi dia tahu wanita ini mengajaknya pergi bersama. Lagi pula, dia tidak terlihat seperti orang jahat dan di sini cuma ada tumpukan harta karun saja. Ditambah lagi, insting tubuh baru. Ini sangat kuat dan sangat berbahaya berkeliaran sendirian tanpa pelindung. Naga kecil mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan karena susu tadi luar biasa enak. Dengan mantap, dia mendekati Christina dan menarik pelan gaunnya untuk mencari perhatian. Christina berbalik sambil tersenyum, menyambut bayi naga yang memilihnya. Dia menggendongnya dan bersyukur naga kecil itu lahir dengan selamat karena sempat mengira dia tidak akan bertahan hidup. Si reinkarnasi malah bingung sendiri, mengapa wanita ini berterima kasih hanya karena dia lahir. Situasi yang aneh, tapi tidak buruk, dan dia sadar. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena ceritanya mulai bergeser. Mengetahui makam anak itu, si naga sadar jiwa asli tubuhnya sudah pergi. Lalu dia menyodorkan permata yang dia ambil dengan susah payah tadi. Christina terkejut lalu bertanya, apakah itu hadiah untuknya? Si kecil lalu menggesekkan tubuhnya, berpikir bahwa pelindungnya tidak boleh sesedih ini. Atas hal itu, Christina memeluknya gembira dan heran, bagaimana ada makhluk seimut ini di dunia. Sambil berjalan pergi, dia bercanda meminta perlindungan naga kecil itu. Si kecil menatap ke belakang dan merasa bersyukur atas kesempatan hidup baru ini. Dia pun berdoa semoga jiwa asli dari tubuh ini akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Di kehidupan sekarang, dia tidak akan mati konyol begitu saja dan akan tumbuh kuat agar tidak ada yang bisa menyakitinya. Dengan mata merah menyala, dia siap memanfaatkan segala situasi. Lalu naga kecil itu tertidur pulas di ranjang empuk yang penuh permata berkilauan. Beberapa waktu kemudian, makhluk kecil itu terbangun sambil mengerjapkan matanya yang mengantuk. Dia meregangkan tubuh dan menguap sangat lebar. 1 bulan berlalu. Sejak saat itu, dan sekarang si kecil bersiap melakukan meditasi pagi. Awalnya dia bingung dengan tubuh naga ini, tapi lama-lama terbiasa juga. Di wujud ini, energi terkumpul di jantungnya, bahkan tanpa perlu latihan pernapasan. Dia sempat mengira ada yang salah, tapi setelah melihat Christina memakai sihir, dia paham ini normal. Berkat itu, dia tidak perlu melatih pusat mananya dan bisa fokus ke bagian lain. Naga kecil ini berada dekat tempat dengan aliran mana paling murni. Ditambah tubuh bayi barunya benar-benar bersih tanpa kotoran, membuatnya sangat puas. Namun, di balik semua kemudahan itu, masih ada satu hal yang benar-benar membuatnya sangat kesal. Hal yang mengganggunya adalah sesosok makhluk kecil bercahaya yang tidak mau pergi dari sisinya. Dia terus menatap pengamat aneh yang mengawasinya tanpa henti itu. Si reinkarnasi penasaran, apakah makhluk bercahaya tersebut pernah tidur. Sekalipun Christina rupanya cemas dan memanggil ruh ini untuk menjaganya saat pergi. Gara-gara makhluk bercahaya ini, dia bahkan tidak bisa melakukan latihan fisik yang layak. Ditambah lagi, setiap kali si naga mencoba menyelinap keluar kamar,
Si roh langsung melapor ke Christina yang akan langsung datang memarahinya. Untungnya, energi internal naga kecil ini terus meningkat pesat. Secara stabil, dengan tatapan fokus, dia memutuskan sudah waktunya mencoba hal baru. Si reinkarnasi mulai berkonsentrasi penuh untuk menggunakan sihir teleportasi tingkat tinggi. Tapi, kalian pasti sepakat kalau dia harus menyingkirkan roh itu dulu. Masalah lainnya adalah pelafalannya. Karena struktur mulut bayi naga membuatnya sangat sulit untuk berbicara. Karena struktur mulut bayinya menyulitkan dia berbicara. Masalah ini tidak akan mudah diatasi sebelum tubuh barunya tumbuh besar. Dia sampai memarah malu karena roh itu malah meniru dan memujinya tanpa henti. Tiba-tiba matanya membelalak saat merasakan aliran mana yang tidak asing mendekat. Christina muncul sambil melayang dan menanyakan kabarnya. Si reinkarnasi langsung berlari giran karena tahu ini waktunya makan. Christina mengira naga kecil menyambutnya, tapi si naga membantah, dia cuma mau makanannya saja. Christina menyodorkan madu, dan setelah memeriksa mulutnya, giginya ternyata belum tumbuh. Dia menegaskan sangat menginginkannya. Membuat Christina tertawa gemas karena menganggap naga kecil ini sangat pintar. Bayi naga terpintar yang pernah ditemui. Padahal ya wajar saja, karena dia itu binatang suci. Si kecil mengibaskan ekornya. Senang akting imutnya, berhasil tanpa dicurigai. Wanita itu menggendongnya, meskipun sebenarnya naga kecil ini hanya menginginkan susu tersebut. Tapi demi menjaga hubungan baik dengan pelindungnya, dia tetap bermanja-manja dan mengeluarkan suara menggemaskan untuk menyenangkan hatinya. Mata biru Christina berbinar bahagia melihat betapa manjanya naga kecil ini. Dia memeluknya erat dan memujinya sebagai bayi naga terimut di dunia. Si kecil langsung menatapnya penuh selidik saat Christina mengaku sempat lupa waktu. Tak lama, botol susu pun disodorkan. Membuat si kecil bersorak kegirangan karena itulah tujuan utamanya sejak awal. Sambil minum dengan lahap, dia berpikir semua kepura-puraan imutnya akhirnya membuahkan hasil. Sambil terus fokus menyusu, makhluk kecil itu teringat akan kebiasaan yang selalu terjadi. Setiap kali dia sedang makan, Christina pasti duduk di sampingnya untuk mengobrol. Meskipun dia malas mendengarkan cerita, sebagai mantan penyendiri tanpa teman, dia sangat bisa memahaminya. Hanya dengan mencurahkan isi hatinya, wanita itu terlihat jauh lebih lega. Si reinkarnasi menyadari senyum di wajahnya kini terasa jauh lebih rileks berkat semua cerita itu. Dia berhasil mengumpulkan banyak informasi penting tentang dunia baru ini. Sambil tersenyum manis, Christina berbalik dan memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. Naga kecil langsung merinding dan ditanya apakah susunya sudah habis. Christina memasang wajah memelas meminta bantuan. Membuat si kecil sadar tidak ada makan siang gratis. Bayangkan, hidup 999 tahun cuma untuk bertingkah imut demi sebotol susu. Meski kasar, dia tetap mengeluarkan suara menggemaskan dan tersenyum palsu demi mengelabui wanita. Itu, pikirnya, anggap saja ini balas budi. Atas apa yang dia dapatkan nih, Christina mengelusnya lembut dan si reinkarnasi pasrah saja agar pelindungnya puas. Dia malu dimanja begini, tapi tidak boleh kasar pada penolongnya. Christina berharap agar naga imut dan pintar ini menjalani kehidupan yang luar biasa bahagia. Mendengar ketulusan itu, si naga kecil harus mengakui bahwa Christina adalah orang yang sangat hangat. Melalui perkataan dan tindakannya. Sambil berbaring, dia merenung karena belum pernah menerima kebaikan tulus seperti ini dan bingung. Membalasnya, tiba-tiba, memori masa lalu tentang seorang gadis muncul. Yang menanyakan apakah dia menyukai latihan kerasnya. Gadis itu heran kenapa dia mau hidup terkurung demi mengejar mimpi. Si rambut putih lalu bertanya apakah dia bahagia. Dia hanya bilang tujuan mereka berbeda, membuat gadis itu tertawa dan menyebutnya bodoh. Nah, mari kita tunggu kelanjutan nasib naga imut ini bersama-sama ya. Halo teman-teman, kalian dan aku bakal masuk ke cerita naga reinkarnasi kocak ini. Si cewek nanya, apa dia pernah ngerasa dicintai selama hidupnya. Tapi dia bilang gak butuh cinta, karena mau fokus jadi naga sakti. Dia gak punya waktu buat begituan. Si cewek membalas kalau dia mau jadi rubah surgawi, tapi ogah ninggalin hal-hal sepele. Dengan mata penuh tekad, si pemuda bilang kalau dia justru ingin berubah menjadi seorang manusia biasa. Jelas si cewek kaget, tapi langsung tertawa ngakak dengar ide konyol itu.
Sambil mukanya memerah, dia bilang kalau dia sudah menemukan seseorang yang tulus mencintainya, apa adanya. Dia ngejelasin kalau dicintai itu bikin kita pengen balas budi dengan kasih sayang juga. Sambil tersenyum manis, dia berharap suatu hari nanti si naga bisa paham perasaan ini. Walau si cowok pikir itu mustahil, si cewek mengatainya bodoh karena gak peka sama sekali. Si pemuda memperingatkan kalau dia gak bakal bisa balik lagi kalau jadi manusia. Tapi dia gak mau merusak suasana romantis ini. Akhirnya, sambil tersenyum hangat, dia mendoakan hidup yang baik untuknya dan mengaku kalau dia juga mulai sayang. Si cewek berambut putih langsung berkaca-kaca, lalu bertanya kenapa mukanya seperti itu. Karena salah tingkah, si naga menyuruhnya berhenti bergumam, dan langsung katakan saja maunya apa. Dengan kesal, si cewek berteriak kalau dia sangat membencinya, mengatainya bodoh. Lalu kabur begitu saja dari sana. Dia berlari sambil terus mengomel, sementara si pemuda cuma bisa bengong melihatnya pergi tanpa mengerti apa-apa. Tapi dari kejauhan, dia samar-samar mendengar ucapan terima kasih yang tulus sebelum cewek itu menghilang kembali ke masa sekarang. Dia masih belum paham semuanya. Tapi dia sudah mulai belajar cara membalas budi kebaikan orang lain. Tiba-tiba Tristina kembali dan bertanya apa naga kecilnya menunggu dengan sabar. Namun wanita itu langsung syok melihat pemandangan di depannya dan dia menunjukkan rencananya untuk membalas kasih sayang. Dia mulai melangkah untuk pertama kalinya tepat di hadapannya, membuat wanita itu sangat terharu. Rencananya adalah membuktikan kalau dia sudah tumbuh besar agar si penjaga berhenti mengawasinya tanpa henti. Tapi tak disangka, wanita itu malah menangis kencang dan si naga kecil langsung panik setengah mati. Tiba-tiba saja, makhluk mungil ini dikejutkan oleh sebuah pelukan hangat yang sangat erat dan mendadak. Si pirang memeluknya kencang, membuat si reinkarnator sadar kalau wanita itu benar-benar tersentuh. Lalu si wanita ingat kalau dia hampir lupa memberikan sesuatu yang sangat penting. Dia merogoh tasnya, membuat si kecil bersemangat dan berharap itu adalah makanan lezat. Dia bilang makanan ini bisa dimakan walau belum tumbuh gigi. Bikin si naga makin penasaran setengah mati sambil, "Nah, perhatikan bagian ini teman-teman." Si cewek tersenyum manis lalu mengeluarkan hadiah dari seekor burung legendaris. Kantong penuh telur Phoenix ditunjukkan, bikin si bocah shock berat. Tiba-tiba salah satu telurnya mulai bersinar. Kemasan yang hangat menarik perhatiannya. Si reinkarnator teringat Phoenix, sang burung abadi, dan mengira itu adalah burung vermilion. Tapi dia bingung, karena sejauh yang dia tahu, makhluk ini gak pernah menetas dari telur biasa. Tanpa berpikir panjang, si kecil langsung merebut sekantong telur itu untuk dirinya sendiri. Dia lalu menyeret hadiah tersebut dengan susah payah menjauh dari pengasuhnya. Makhluk mungil itu terus menarik kantong tersebut sekuat tenaga ke tempat yang lebih aman. Sambil terduduk di lantai, dia mengeluarkan salah satu telur dari kantong untuk melihatnya lebih dekat dengan tingkat. Konsentrasi penuh, dia memegang telur itu dan bersiap untuk langkah berikutnya. Tristina tampak cemas bercampur haru, melihatnya memecahkan cangkang telur secara perlahan. Saat terbuka, terlihat kuning telur keemasan yang berkilau. Dan terlihat sangat lezat, naga kecil itu langsung melahap telur tersebut dengan lahap tanpa basa-basi lagi. Dengan mata berbinar gembira, dia merasa makanan ini sangat nikmat tiada tara. Si wanita merasa senang lalu berbisik kalau telur itu dipanggang pakai api naga merah. Begitu mengunyah lagi, dia merasakan percikan sihir api mengalir dari makanannya. Si pirang memintanya agar tidak buru-buru makan dan menyodorkan segelas susu hangat untuk pendamping makanannya. Dia meminum susu itu selagi diingatkan agar tetap waspada walau nafsu makannya luar biasa. Si kecil sangat menyukai hidangan ini karena teksturnya lembut sekali dan langsung meleleh di mulut. Dengan puas, dia bersiap mengambil telur berikutnya untuk melanjutkan pesta makan. Saat mencari, dia menemukan telur aneh yang lebih merah dan keras dari lainnya. Akhirnya dia memutuskan menyimpannya untuk nanti saja karena masih ada banyak telur biasa. Di sini kalian pasti mikir hal yang sama. Kenyang banget kan? Si naga berbaring dengan perut buncit sambil bersendawa puas. Bikin Tristina bercanda kalau makannya banyak sekali. Dia harus mencari makanan tambahan lagi. Wanita itu mengelusnya dengan lembut dan menyuruhnya beristirahat selagi dia pergi sebentar. Segera setelah dia pergi,
si naga kecil langsung berdiri tegak dikelilingi tumpukan cangkang kosong. Si reinkarnator sendiri tidak percaya dia bisa makan sebanyak ini dan sadar butuh waktu lama untuk mencernanya. Tiba-tiba, matanya mulai terasa sangat berat karena efek kekenyangan yang luar biasa melanda dirinya. Akhirnya dia tertidur lelap dengan tenang di dalam keranjang kecilnya. Setelah beberapa saat, telinganya bergerak-gerak menandakan dia akan segera terbangun. Dengan mata yang perlahan terbuka, makhluk kecil ini akhirnya bangun dari tidur nyenyaknya. Dia meregangkan badannya agar rasa kantuknya hilang sepenuhnya. Duduk manis di keranjang, dia baru sadar kalau tadi ketiduran tanpa sengaja. Dia langsung melihat ke sekeliling ruangan dan menyadari kalau dia sendirian sekarang, tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat tumpukan telur baru dan menyimpulkan si pirang sempat mampir saat dia tertidur. Karena perutnya mulai lapar lagi, dia berniat melahap satu telur lagi karena makanan sebelumnya sudah tercerna sempurna. Si kecil meyakinkan dirinya sendiri kalau nambah satu lagi gak bakal bikin masalah. Dia beralasan ini bukan karena rakus, tapi demi menyerap mana lebih banyak. Dengan penuh tekad, dia mendekati telur merah keras yang dia simpan tadi. Bermuka serius, si reinkarnator bersiap-siap menghadapi telur misterius itu. Sambil menduduki telur tersebut, dia sadar ini adalah benda khusus yang sengaja dipisahkannya. Dia tahu cepat atau lambat harus membukanya, dan mumpung lagi sendirian, inilah kesempatan emasnya. Sambil mengangkat cakarnya yang sudah dialiri kekuatan sihir, dia bersiap mendaratkan satu serangan telak. Seketika itu juga, sejumlah besar energi ungu pekat mulai berkumpul di sekujur tubuh mungilnya. Dia pun melayangkan pukulan sekuat tenaga tepat ke cangkang keras telur itu. Benturan tersebut menciptakan ledakan energi yang dahsyat. Tapi ada hal aneh yang terjadi setelahnya. Si makhluk mungil terkejut melihat telur itu justru mulai bersinar tanpa kerusakan sedikit pun. Dia tidak percaya serangan kuatnya, bahkan tidak mampu meninggalkan goresan. Naga kecil itu malah terpental ke belakang akibat saking kerasnya cangkang itu dan terseret di lantai. Merasa kesal karena si telur menantangnya secara kasar. Dia memutuskan tidak akan menahan kekuatannya lagi. Dia memusatkan aliran mana langsung ke dadanya dan bersiap melepaskan kekuatan yang jauh lebih dahsyat kali ini saja dengan kaki menapak kuat di tanah. Dia mulai menyalurkan seluruh energi untuk menyerang. Aura ungu meledak hebat di sekelilingnya dan memadat menjadi bola kekuatan murni. Bayangan wujud naga raksasanya muncul sesaat bersamaan dengan raungan kerasnya. Setelah itu, tembakan laser energi raksasa menghantam telur tersebut dengan kekuatan yang menghancurkan. Sambil terengah-engah kelelahan, si kecil bertanya-tanya apakah dia akhirnya berhasil memecahkannya. Dia merayakan kemenangannya dan jumawa kalau kekuatannya memang luar biasa hebat. Si reinkarnator melangkah mendekat untuk melihat seberapa lezat telur yang sudah bikin repot ini. Namun tiba-tiba, cangkangnya mulai retak sendiri. Membuatnya mematung syok melihat kejadian mistis di depan matanya itu. Dia mengeluarkan suara kebingungan dan bertanya-tanya makhluk kecil apa yang keluar dari dalam telur tersebut sambil melotot ke kanan. Dia berusaha keras mencerna apa yang sebenarnya baru saja menetas di hadapannya. Dari dalam telur keluar seekor burung putih kecil yang sangat lucu. Memiringkan kepalanya sambil berkicau manja. Naga mungil kita cuma bisa menatap makhluk itu dan ragu apakah ini benar-benar seekor burung biasa. Tiba-tiba, si burung kecil menggesekkan badannya ke wajah si reinkarnator dengan sangat manja dan menggemaskan. Dia makin heran karena jelas merasakan panasnya telur panggang. Tapi kenapa malah menetas burung hidup? Apalagi, dia mendeteksi adanya energi aneh, tapi sangat familiar memancar dari makhluk mungil tersebut. Dengan ekspresi terkejut, dia mulai menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Energi yang dia rasakan ternyata adalah campuran api Phoenix dengan kekuatan si naga kecil sendiri. Si reinkarnator akhirnya paham kalau serangannya tadi tidak memantun, melainkan diserap habis oleh telur itu. Dia langsung lemas terduduk di lantai. Karena syok seluruh energinya habis disedot burung kecil itu. Nah, kalian dan aku pastinya sek juga kan ngebayangin perjuangannya ngumpulin energi tapi malah lenyap begitu saja. Sementara itu, si burung kecil mulai mengeluarkan kicauan lucu, dan si naga heran, apa maksud dari suara itu? Mendadak, burung kecil tersebut merayap makin dekat lalu bersandar manja di sebelah sahabat.
Barunya si reinkarnator pun bingung kenapa dia seimut ini. Kalian harus lihat ini, naga kecil kita lagi bingung banget gara-gara burung aneh ini manja banget. Tiba-tiba dia ingat kalau ini kan burung Phoenix. Dengan tatapan serius, dia mulai curiga kalau si mungil sedang melewati proses perekatan atau imprinting. Dia tahu kalau hewan ilahi memang punya sifat seperti ini dan ingin langsung membuktikannya. Akhirnya, naga hitam kecil itu mulai berjalan memutari ruangan. Dan si burung Phoenix kecil terus mengikutinya dari belakang. Si naga berjalan dengan wajah super serius. Sementara si burung mengikutinya dengan riang gembira tanpa protes sama sekali. Jiwa reinkarnasi kita pun mulai berlari. Berputar-putar, dan burung itu tetap mengejarnya tanpa lelah. Dia akhirnya berhenti dengan kesal dan yakin kalau proses imprinting ini nyata. Sementara si burung terus berkicau senang karena kehabisan energi dan merasa sangat lelah. Si naga memutuskan terbang ke tempat tinggi untuk istirahat sejenak. Si burung mencoba menyusul dengan mengepakkan sayapnya. Tapi naga itu sadar kalau dia belum bisa terbang tinggi, jadi si naga cuek saja. Karena berpikir kalau makhluk itu bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi, dia menyadari suara kicauan si Phoenix kecil perlahan mulai melemah dan membuatnya panik. Naga hitam itu kemudian melihat si burung kecil terbaring lemas di lantai dan sadar ada yang tidak beres. Sambil menggerutu kesang, dia mengomeli bayi burung polos yang sudah membuatnya membuang banyak energi berharga secara sia-sia. Sementara itu, di sebuah lorong istana, sesosok wanita yang tidak asing tampak terburu-buru. Christina berlari kencang sambil membawa keranjang, menyesal karena pergi terlalu lama. Dia membawakan lebih banyak telur emas karena takut si naga kecil kelaparan. Sambil tersenyum manis, wanita itu membuka pintu kamar dan memanggil bayi kesayangannya. Begitu masuk, dia melihat cangkang di lantai dan mengira si naga kecil baru saja memakan sisa telur lalu langsung tidur. Tapi coba perhatikan baik-baik saat dia mendekat. Si rambut pirang langsung syok melihat isi kamarnya. Dia heran melihat makhluk putih kecil yang tidur di sebelah naganya. Christina melihat naga kecil dan burung itu sedang tidur saling berpelukan erat. Pemandangan yang benar-benar sangat menggemaskan. Sambil berpikir keras, wanita itu mulai bertanya-tanya apakah telur yang dia bawa kemarin itu memang telur Phoenix. Burung Phoenix mungil itu mengeluarkan suara pelan, lalu meringkuk semakin dekat ke tubuh hangat si naga. Sesaat kemudian, makhluk putih kecil itu terbangun dan berkicau ke arah Christina yang memperhatikannya dengan penuh rasa penasaran. Wanita itu tersenyum lembut ke arah si burung yang menatapnya balik dengan mata bulatnya yang menggemaskan. Dengan wajah terkejut, Christina akhirnya menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di depan matanya ini. Si burung kecil tiba-tiba berkicau, lalu aura api hitam menyelimuti tubuh kedua makhluk kecil tersebut. Si rambut pirang menyadari adanya mana api kegelapan bercampur aura naga. Dan dia sangat takjub dengan ketahanan tubuh mereka di sini. Dia langsung teringat pada burung api suci yang tinggal di taman para dewa. Sekarang, makhluk suci ini justru melindungi naga hitam terakhir, membuatnya merasa ini takdir. Tapi, Christina menyadari ada satu masalah besar. Karena si burung Phoenix sama sekali tidak mengizinkannya menyentuh si naga kecil. Tiba-tiba, cakar si naga kecil berkedut dan dia mulai terbangun dari tidurnya. Melihat gerakan itu, si burung kecil langsung siaga penuh dan bersiap untuk melindungi temannya. Dengan mata yang perlahan terbuka, jiwa reinkarnator kita akhirnya terbangun dari tidurnya. Dia menahan si burung dan memintanya tidak bersikap kasar karena wanita di depan mereka adalah penolongnya. Christina tersenyum hangat, sementara si naga heran bagaimana bisa ada anak ayam keluar dari telur. Yang harusnya dipanggani, Christina menjelaskan bahwa hanya ada satu Phoenix per generasi. Jadi ini pasti burung suci era baru. Si rambut pirang juga menambahkan kalau Phoenix baru hanya akan menetas 100 tahun setelah kematian Phoenix sebelumnya. Naga hasil reinkarnasi itu merasa aneh karena Phoenix generasi ini harusnya masih hidup. Sang penjaga bertanya-tanya apakah sedang terjadi kekacauan di dunia ini. Atau apakah ini adalah pertanda buruk? Karena tidak mau mengabaikan situasi misterius ini, Christina akhirnya memanggil roh cahaya pelindungnya. Bernama Rai, kita semua tahu dia harus menemui tetua naga merah untuk membahas masalah ini. Sambil memegang sang roh, wanita itu berterima kasih atas bantuannya selama ini.
Dia lalu berpamitan pada naga kecil kita. Christina bertanya, apakah dia akan baik-baik saja ditinggal sendirian. Si naga mengangguk polos, padahal dalam hati dia bersorak kegirangan karena kepergian Christina. Berarti waktu bebas baginya. Christina cemas meninggalkan mereka bertiga sendirian. Tapi merasa si naga kecil akan baik-baik saja. Bukan cuma karena dia bersikap sangat dewasa. Tapi naga ini tampaknya sudah memiliki prinsip hidup yang kuat. Ditambah lagi, kendali mana miliknya benar-benar luar biasa untuk ukuran bayi naga yang baru saja lahir. Jiwa reinkarnasi itu menggunakan kekuatannya dengan sangat presisi dan rumit lewat cara yang unik. Christina tahu dia bukan jenius biasa, lalu dia pun teringat pada mendiang gurunya dulu. Dia teringat saat naga ini diserahkan padanya dan curiga kalau sang guru telah melakukan sesuatu pada si naga. Tapi wanita itu tersadar bahwa semua itu tidak lagi penting sekarang. Sambil tersenyum manis, dia menegaskan bahwa dialah wali sekaligus guru si naga dan berjanji akan segera pulang. Tiba-tiba, Christina berbalik karena teringat satu hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada naga kecil kita. Christina menyebutkan kalau Paisi juga memiliki seorang putra yang merupakan anak ajaib yang sangat berbakat. Sang wali berkata bahwa mungkin anak laki-laki itu kelak bisa menjadi bantuan yang luar biasa bagi naga kecil. Bahkan siapa tahu mereka bisa berteman sangat akrab di masa depan. Christina sedikit ragu hal itu akan terjadi. Tapi dia meminta roh cahaya itu untuk segera memberi kabarnya jika ada masalah darurat. Setelah itu, dia meminta si naga kecil untuk selalu berada di dekat Rai. Naga hasil reinkarnasi itu pun heran kenapa wanita ini tidak segera pergi saja alih-alih menatapnya dengan pandangan gemas seperti itu. Tiba-tiba saja, Christina mencubit pipi gembil si naga kecil hingga membuatnya sangat kebingungan. Lalu dia menghujani si naga dengan pelukan dan ciuman gemas di pipinya. Sukses membuat bayi naga kita merasa canggung setengah mati. Si naga kecil sangat terkejut, sedangkan burung Phoenix ikut berkikau meminta dimanja juga. Membuat wanita itu tertawa geli melihat tingkah mereka. Sambil tersenyum lebar, sang wali berpamitan lalu perlahan menutup pintu kamar tidur itu. Telinga si naga kecil berkedut tajam dan dia sadar bahwa dia akhirnya benar-benar sendirian dan bisa tenang sekarang. Sambil memandang ke arah taman luar, dia memastikan apakah wanita itu sudah benar-benar pergi jauh. Dengan cakar terkepal kuat, naga reinkarnasi itu merayakan momen kebebasannya yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Bayi kecil itu berteriak kegirangan karena akhirnya dia bebas berbuat sesuka hati. Tanpa ada yang mengawasinya lagi, dia lalu meregangkan badan dan bergumam kalau dia bukanlah bayi sungguhan yang harus terus dikurung di dalam ranjang. Terlebih lagi, naga kecil itu tidak bisa berlatih dengan tenang karena terlalu banyak batasan di kamar ini. Sekarang dia menyadari kalau tidak ada lagi yang melarangnya berjalan-jalan. Tapi burung Phoenix kecil itu masih terus mengekor di belakangnya. Burung itu berkicau gembira dan mengikuti kemanapun naga itu pergi dengan wajah menggemaskan. Burung itu memasang tampang memelas minta diajak ikut. Tapi si naga memintanya berhenti bertingkah konyol. Dengan ekspresi kesal, naga reinkarnasi itu menoleh ke arah si makhluk berbulu yang terus menatapnya tanpa henti. Karena sudah tidak sabar lagi, si naga kecil langsung menggigit burung itu dengan mulutnya agar masalah cepat selesai. Dia melemparkan burung itu ke udara, dan si Phoenix mendarat tepat di atas kepalanya. Bayi naga itu merasa ini jauh lebih baik daripada membiarkan si Phoenix terus mengekor di belakang dan mengganggu perjalanannya. Dengan penuh semangat, dia mulai berlari menyusuri lorong panjang sementara roh cahaya mengikutinya. Sang naga kemudian menemukan sebuah pintu besar dan berpikir bisa meraih gagang pintu jika dia melompat tinggi dengan tatapan penuh keyakinan. Naga reinkarnasi itu bersiap-siap melompat untuk menguji kekuatan fisik barunya saat ini. Kemudian dengan dorongan kaki yang kuat, dia melompat tinggi dari lantai menggunakan seluruh tenaganya. Naga mungil itu berhasil memegang gagang pintu dan merayakan pencapaiannya. Tapi tak disangka, pintu itu ternyata terkunci rapat sekali. Naga reinkarnasi itu menatap ke arah roh cahaya dan baru mengerti kenapa dari tadi roh itu diam saja memperhatikan, tapi dia sama sekali tidak gentar, karena dia bukan bayi naga biasa yang tidak punya trik.
Energi kegelapan yang pekat mulai mengalir keluar dari cakarnya menuju ke gagang pintu. Pintu itu akhirnya terbuka dengan suara klik nyaring, dan si naga kecil sangat senang tujuannya tercapai. Dia lalu menoleh ke sang roh. Ingin tahu bagaimana reaksi makhluk itu melihat kemampuannya. Roh cahaya itu tampak sedikit kesal. Membuat naga reinkarnasi itu bertanya-tanya, apakah dia akan melaporkannya pada Tristina. Naga itu pun tetap waspada, karena penasaran dengan kelanjutannya. Namun di luar dugaan, roh cahaya itu justru menggelengkan kepalanya seolah memberikan izin padanya. Si naga kecil merasa bingung dengan kerja sama tak terduga ini. Tapi baginya ini sangat menguntungkan, karena urusannya sudah beres. Naga mungil kita akhirnya memutuskan melangkah keluar kamar untuk menjelajah. Percayalah, kalian juga bakal ikutan syok melihat betapa megahnya dunia luar yang baru saja menyambutnya dengan pemandangan luar biasa ini. Kawan, coba bayangkan kita sedang berada di aula raksasa ini bersama si bocil naga. Dia akhirnya paham kenapa tempat ini tidak dijaga ketat oleh pelindungnya. Karena kabur pun, dia tidak akan bisa jauh. Kalau terus begini, dia tidak akan bisa melihat dunia luar dan menyesal tidak punya sihir. Tapi dengan senyum super percaya diri, makhluk kecil menggemaskan ini merasa dirinya sudah sangat siap menghadapi semuanya. Energi ungu misterius tiba-tiba menyelimuti tubuh mungilnya. Ternyata diam-diam dia memperhatikan dengan sangat jeli dan mengingat aliran kekuatan yang dirasakan setiap kali Tristina menggunakan sihir teleportasi andalannya itu. Seketika mana di sekitarnya bereaksi hebat, membuatnya bisa merasakan energi dari seluruh wilayah. Roh cahaya yang menjaganya langsung panik terkejut. Sementara si reinkarnator kecil bingung, harus pergi kemana sekarang. Naga mungil ini menatap si penjaga sambil mengejek bahwa melapor sekarang pun sudah sangat terlambat dengan kaki kecilnya yang mulai bercahaya. Dia berteriak kalau si roh penjaga telah kalah cepat satu langkah dengannya. Lingkaran sihir raksasa pun terbentuk dan dalam sekejap mantra teleportasi dahsyat itu aktif. Makhluk kecil ini pun langsung berpindah tempat ke sebuah pemandangan alam yang sangat indah penuh perbukitan hijau yang memukau. Matanya berbinar penuh kekaguman melihat dunia luar yang begitu menakjubkan. Si reinkarnator sebenarnya sudah tahu. Tapi dia sadar kalau dunia baru ini benar-benar jauh berbeda dari kehidupan masa lalunya dulu. Sialnya, dia baru ingat kalau dia sengaja berteleportasi ke udara, agar tidak tersangkut di tanah. Burung Phoenix kecil di dekatnya langsung mengepakkan sayap dengan panik, berusaha menolong sahabat kecilnya itu. Dia berterima kasih atas bantuan itu. Tapi tubuhnya telanjur jatuh bebas menghantam tanah, hingga membuat kawah kecil. Dia mengeluh posisinya terlalu rendah untuk membuka sayap. Untung mereka berdua mendarat dengan selamat. Roh cahaya yang ikut terbawa langsung histeris panik. Membuat si naga kecil kebingungan melihat reaksi heboh itu. Sambil terduduk santai di tanah. Dia tidak mengerti kenapa roh itu begitu syok menghadapi situasi ini. Padahal kan Tristina menggunakannya dengan sangat mudah tadi. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Jika semua bayi naga bisa sihir sehebat ini, pelindungnya pasti tidak akan membiarkannya berkeliaran dengan satu roh saja. Mari kita perhatikan bagian ini, karena disinilah kepanikannya dimulai. Dia sadar posisinya sangat jauh dari rumah. Sementara Tristina membuat sihir tingkat tinggi ini terlihat seperti mainan anak-anak belaka. Dia teringat kembali, jika semua bayi naga biasa bisa teleportasi sesuka hati, pelindungnya tidak akan seceroboh itu, meninggalkan dia sendirian, hanya dijaga oleh satu roh cahaya yang lemah dalam situasi begini. Makhluk kecil itu menatap langit dengan cemas, menerka-nerka, apakah semuanya masih aman terkendali. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya saat dia menyadari konsekuensi dari aksi nekatnya. Barusan yang sangat berisiko ini. Dia sudah telanjur menggunakan sihir yang tidak bisa dia sembunyikan lagi. Si burung kecil bertanya ada apa. Tapi dia memutuskan untuk tidak terlalu ambil pusing sambil menepuk lembut kepala temannya itu. Dengan santai, hal terpenting sekarang adalah mencari tahu di mana dia berada. Dengan tekad bulat, si reinkarnator cilik ini mulai melangkahkan kaki mungilnya menelusuri hutan lebat untuk menjelajahi lingkungan baru yang asing itu. Sepanjang jalan, dia menemukan banyak hal baru yang sangat menarik perhatiannya. Sampai akhirnya, makhluk mungil ini tiba di tepi sungai jernih dan asyik melihat ikan-ikan berenang dengan damai di dalam air. Si kecil menyeberangi jembatan batang kayu dengan ekstra hati-hati agar tidak terpeleset jatuh.
Berbekal usaha keras, dia lalu memanjat pohon tinggi demi mendapatkan pandangan yang lebih luas terhadap area di sekitarnya tersebut. Sian, di tengah jalan, dia malah kehilangan keseimbangan dan jatuh bebas tepat ke semak-semak empuk. Di bawah, dari dahan pohon, si burung kecil dan roh cahaya menatap ke bawah dengan wajah cemas. Tapi dari bawah sini, dia berhasil melihat sesuatu yang sangat besar di kejauhan. Dengan pandangan fokus, dia mengamati struktur raksasa itu dan langsung menyadari kalau itu adalah sarang milik sang pelindungnya. Dia sangat kagum melihat penampakan luar sarang naga yang begitu megah. Dia juga bisa merasakan limpahan mana luar biasa yang menyelimuti tempat itu. Menyatu sempurna dengan tanah di sekeliling sarang tersebut. Merasa sudah cukup puas melihat pemandangan epik itu. Dia sadar harus segera kembali ke kamarnya sekarang. Dia menghibur diri kalau teleportasi tadi hanyalah sebuah ketidaksengajaan yang beruntung dan tidak merusak rencananya. Tapi coba tebak, apa rencana liciknya sekarang? Si reinkarnator cilik ini berniat memamerkan bakat luar biasanya dalam sihir teleportasi demi menarik perhatian sang pelindung tanpa harus dicurigai. Christina pasti akan memuji bakat jeniusnya dan bahkan membantunya menjadi jauh lebih kuat nanti. Si kecil ini hanya berharap aktingnya tidak terlalu berlebihan agar tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu darinya. Dia pun mulai melangkah pulang dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Namun, langkah kakinya mendadak terhenti saat hidungnya mencium sebuah aroma yang sangat asing dan aneh berembus di udara sekitar. Dia celingukan mencari dari mana asal bau harum yang unik itu berasal. Matanya berbinar kegirangan dan dia langsung berlari kencang menuju sumber aroma harum yang tampaknya merupakan sesuatu yang sangat lezat. Di balik rimbunnya dedaunan, dia menemukan tanaman dengan buah beri merah kecil dan langsung bersorak gembira. Tanaman itu ternyata adalah ginseng liar legendaris. Sebuah benih surgawi yang sangat langka dan berharga. Dia terperangah merasakan energi murni dari tanaman itu yang berada di level berbeda. Sambil meneteskan air liur, naga kecil ini berpikir, apakah tanaman pusaka ini bisa membantunya memulihkan kembali seluruh kekuatan dahsyatnya. Dia langsung mengulurkan kaki kecilnya untuk mencabut ginseng tersebut agar bisa tumbuh kuat. Namun tanpa diduga, roh cahaya tiba-tiba menyambar tanaman itu hingga membuat si naga kecil terkejut bukan main atas aksi berani tersebut. Roh itu merebut ginsengnya, lalu terbang berputar-putar di atas kepalanya dengan riang. Kesal karena makanannya dicuri. Naga kecil kita berusaha meraih kembali tanaman itu sambil menyumpahi peri kecil yang usil tersebut. Si reinkarnator merasa situasi konyol ini sangat melelahkan dan menguras emosinya. Melihat sahabatnya menderita, burung Phoenix kecil langsung memasang wajah serius dan bertekad bulat untuk membantu merebut kembali barang berharga itu. Burung kecil itu langsung melesat maju menyerang roh cahaya yang kaget setengah mati karena serangan mendadak itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Naga kecil langsung berlari kencang mengambil ginseng saat mereka berdua sedang sibuk bertarung. Dia mencoba memakan akarnya, tapi sadar ukuran ginseng itu terlalu besar untuk ditelan bulat-bulat. Namun, karena tidak mau kehilangan kesempatan berharga, dia nekat menjejalkan seluruh akar tanaman raksasa itu ke dalam mulut kecilnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam mulut, dia tersenyum yakin kalau semuanya sudah aman terkendali. Dia pun bersiap-siap untuk mengunyahnya dengan gembira. Tapi tiba-tiba saja sesuatu yang aneh mulai terjadi pada tubuhnya. Dia langsung menjerit kesakitan karena rasa ginseng liar itu ternyata sangat mengerikan. Jauh melampaui dugaannya, matanya melotot menahan rasa pahit yang luar biasa. Membuatnya kebingungan setengah mati dengan apa yang terjadi. Perutnya mulai mual hebat hingga membuat roh cahaya dan Phoenix kecil panik ketakutan melihat kondisinya sambil bergulingan lemas di tanah. Naga kecil itu terlihat sangat menderita sementara si burung kecil terbang mengitarinya dengan cemas. Dia sadar kalau tanaman ini bukanlah obat pemulih yang dia duga dan merasa pandangannya mulai kabur. Menggelap, naga kecil ini merasa sangat bersalah karena telah menyeret teman-temannya ke dalam situasi berbahaya ini. Dia pun akhirnya pingsan tak sadarkan diri di tanah saat aura hijau pekat menyelimuti tubuhnya. Akibat racun tanaman tersebut, tepat pada saat kritis itu, sepasang sepatu bot melayang muncul bersama sosok orang misterius baru. Sosok misterius itu langsung menggunakan sihir penyembul untuk mengeluarkan racun mematikan dari tubuh si naga kecil.
Burung Phoenix dan roh cahaya menatap pendatang baru berkerudung itu dengan tatapan penuh kebingungan dan rasa was-was. Pemuda misterius itu ternyata berambut hijau dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin. Hanya dengan satu lambaian tangan yang anggun, dia merapal sihir tingkat tinggi untuk menyelamatkan naga kecil yang sekarat di tanah. Sihirnya bekerja cepat menciptakan sebuah penawar racun khusus untuk menetralisir efek mematikan. Dari tanaman liar tersebut, dia lalu mengeluarkan sebuah bola kristal kecil yang bersinar terang dari dalam saku bajunya dengan sangat hati-hati. Perlahan tapi pasti, bola cahaya itu melayang mendekati mulut si naga kecil yang sedang pingsan. Bola tersebut masuk dan tertelan sekaligus, memicu proses pemulihan instan di dalam aliran darahnya yang terinfeksi racun. Ramuan penawar itu bereaksi sangat cepat hingga semua racun jahat keluar dari tubuh si reinkarnator cilik sambil melayang lembut di udara. Dia perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kesadaran dan energi kehidupannya yang sempat hilang. Dan disinilah kita dibuat penasaran setengah mati. Saat matanya terbuka, dia melihat sosok misterius dengan pandangan buram. Bertanya siapa gerangan orang itu sebelum akhirnya kesadarannya benar-benar kembali menghilang sepenuhnya. Tubuhnya ambruk kembali ke tanah membuat si Phoenix kecil bercikit histeris melihat keadaan sahabatnya yang masih tak berdaya. Burung kecil dan roh cahaya itu hanya bisa pasrah menanti kelanjutan nasib naga mungil tersebut. Tenang, yuk kita lanjut lagi. Roh-roh beterbangan di sekitarnya. Lalu si reinkarnator memintanya menunggu. Dia bilang hanya butuh istirahat sebentar dan meminta Phoenix kecil itu tidak menangisinya. Sementara di tempat lain, Christina akhirnya berhasil menemukan orang yang dicarinya sedari tadi. Sambil tersenyum lebar, wanita itu berkata sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Tapi tiba-tiba, seekor naga merah raksasa